Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pastikan semua dalam keadaan baik dimanapun Anda berada. Telah mengikuti ibadah online ini. Walaupun kita dalam kondisi keadaan membatasi kita. Tapi Tuhan kita membuka jalur elektronik untuk menyatukan kita. Keadaan bisa mendistancing kita. Tetapi Allah menyatukan kita. Itulah sebabnya saat kita mau merenungkan sebagian firman Tuhan, hari ini saya mempunyai satu feeling. Apa itu? Tuhan ingin buat sesuatu yang lebih pada Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Dan itu yang pertama, karena saya tadi share sama istri saya bilang bahwa beberapa waktu ini saya cuma hanya bisa bertanya kepada Tuhan karena terlalu banyak info yang saya dapatkan tentang kondisi ini. Kapan berlalu, tidak satu manusia pun yang sanggup untuk memberikan informasi yang tepat. Walaupun ada kajian-kajian secara ilmiah berdasarkan berbagai kajian, ada prediksi sana sini dan itu semua sifatnya masih tanda tanya. Nah, kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini tidak lepas daripada namanya keilahian, itu ketuhanan. Semua agama percaya. Itulah sebabnya buat orang yang beriman tentu berpusatkan kepada Tuhan. Saya bertanya, Tuhan, saya tidak mau mereka apakah ini sebuah hukuman? Apakah ini adalah faktor alam? Apakah ini adalah faktor kelalaian manusia? Saya tidak mau masuk ke pikiran saya yang saya tebak. Tapi saya katakan apapun yang terjadi, setahu saya yang saya yakini firman Tuhan bahwa Bapak tahu, Bapak mengerti, Bapak punya rencana yang baik. Karena saya share sama Pastor Andi dan Pastor Gideon, saya bilang hari-hari ini saya diingatkan kembali kepada Tuhan, saya suka nyanyi lagu di mana Tuhan pernah tuliskan di dalam hati saya. Saya selalu berkata, Roh Kudus bawalah aku lebih dalam masuk hadirat-Mu. Karena itu penting sekali. Roh Kudus pimpinlah aku berjalan dalam rencana-Mu. Pak Bu, yang merencanakan hidup kita adalah Tuhan. Itulah sebabnya dia pernah berkata, aku tahu apa yang aku rancangkan terhadap engkau. Masa depanmu penuh pengharapan. Dan itu kata kunci pengharapan yang mungkin hari ini saya tidak sharekan. Saya akan fokus kepada apa yang bisa membawa kita untuk mengalami transformasi dan inspirasi roh. Kalau saja dalam perjalanan kita ada namanya goncangan-goncangan, sebelum goncangan itu datang Tuhan sudah beritahu kepada kita. Pak Bu, Tuhan tidak hanya memberitahu kepada kita, tapi Tuhan menunjukkan jalan, tempat yang baik buat kita tidak tergoncangkan. Persoalannya terkadang kita nggak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Kita lebih enjoy dengan apa yang kita alami, seperti itu. Nah, ketika kita menghadapi goncangan, firman-Nya berkata, rancanganku bukanlah kecelakaan. Itu yang menghibur aku. Sehingga aku berkata, Tuhan tolong aku. Roh Kudus tolong aku. Lalu satu pagi saya sangat jelas sekali. Saya bilang sama istri saya, bahwa Tuhan ngomong begini. Bahwa persoalan yang kita hadapi yang tentang corona, dia akan selesai. Dan dalam waktu dekat akan selesai. Loh, cara gimana? Karena sinar di sini sana kelihatannya terus bertambah. Saya tidak tahu. Tapi yang saya dengar akan selesai caranya Tuhan. Nah, itu semangat buat kita untuk melihat masa depan kita penuh pengharapan. Ini pada tegang atau apinya jadi hilang. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu ikuti ibadah ini secara direct gitu ya, walaupun jarak jauh. Dan ini pesan Tuhan buat kita semua. Nah, apa yang harus Bapak Ibu persiapkan?
supaya kita menghadapi, kita bisa melewati goncangan ini. Tapi jangan lupa, sebuah goncangan yang terjadi pasti akan berdampak kepada efek yang lain. Nah, kalau kita sudah punya pengalaman dalam satu goncangan bisa lolos, kalau Allah sudah memulai, maka Allah akan terus membawa kita sampai kepada rancangan Dia yang mulia buat Anda dan saya. Itulah sebabnya saya mau ajak kita baca beberapa firman Tuhan dengan waktu yang ada ini, sehingga nanti kita bisa mengerti bagaimana cara kita menghadapi tantangan ini. Saya tertarik dengan satu ayat firman Tuhan di mana Tuhan Yesus saat Dia berdoa kepada Bapa bagi jemaatnya, yaitu terambil dari Yohanes pasal 17. Pak Bu, kalau Anda di rumah itu bisa buka gadgetnya atau ya gadget suci atau kitab suci atau iPad suci atau laptop suci, yang pokoknya yang suci-suci boleh dikeluarkan ya. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 5 berkata demikian. Oleh sebab itu, ya Bapa, ini doanya Tuhan Yesus kepada Allah. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Pak Bu, waktu saya membaca ayat ini, karena saya baca secara satu perikop dan saya mencoba cari perbandingan-perbandingan, saya tertarik dan pelajaran yang saya dapatkan bahwa Tuhan Yesus minta kepada Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kuperoleh. Perolehnya di mana Pak Bu? Di hadiratmu dikatakan. Supaya aku bisa mempermuliakan engkau di dalam hidupku, di kehidupan ini. Karena Tuhan Yesus pada masa itu di kehidupan ini secara manusiawi berhadapan dengan manusia, berhadapan dengan sosial, berhadapan dengan berbagai persoalan. Supaya setiap persoalan yang dihadapi itu memanifestasikan sesuatu. Nah, manifestasi itulah memuliakan Allah Bapa kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Mazmur, langit dan bumi menceritakan kemuliaan Tuhan. Jadi waktu Tuhan berfirman, jadilah terang, terang jadi, jadilah cakrawala, jadikan seluruh isi alam semesta ini. Pak Bu, tujuannya apa? Membuktikan bahwa kemuliaan Allah menjadikan semua ini ada. Dan tidak banyak orang mengerti tentang itu. Hanya mereka yang punya iman, kata Alkitab, kitab Ibrani berkata, orang yang punya iman bisa mengakui alam semesta ini adalah produknya Allah. Jikalau kita mengakui ini produknya Allah, layaklah. Apa itu? Layaklah dia dipermuliakan. Lihat apa? Lihat sikap perilaku kita menandakan rasa syukur kita. Bagaimana rasa syukur kita Pak Bu di keseharian kita? Coba tolong dipikirkan. Para pastor yang ada di depan sini, tolong dipikirkan juga. Tolong dipikirkan. Bagaimana kita merasa syukur? Saya ambil satu contoh sebagai analogi. Kalau hari ini pemerintah sampai memohon-mohon. Saya lihat kadang-kadang presiden kita Bapak Jokowi memohon. Hai rakyatku, ini bukanlah siksaan. Pemerintah buat aturan, tapi ini juga himbauan, bukanlah hukuman. Mari, hendaklah semua punya penguasaan diri. Lebih banyak di rumah berdiam diri daripada keluyuran di luar hanya memenuhi keinginan dagingmu, dan bahayanya besar sekali. Dan bisa menimbulkan dampak-dampak yang negatif. Kalau kita bersyukur kepada pemerintah kita, maka kita ikutin aja di rumah. Saya sebagai pemimpin, saya punya bawahan. Ketika saya minta bawahan saya, tolong ya dibersihkan ruangan ini semua. Ketika Bapak Ibu melakukan, saya sudah katakan Anda sedang bersyukur Anda punya seorang Bapak yang memberikan arahan. Baik buruk dalam penilaian apapun, kalau Anda sudah taati, itulah rasa syukurmu.
Kalau kita bisa melihat hari-hari yang baik, ada hujan, ada cuaca yang baik. Kemarin Bapak Jokowi berkata begini nih, saya kutip dari TV loh ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Karena kita tinggal di wilayah tropis. Konon katanya para ahli mengatakan bahwa virus COVID-19 ini tidak tahan di daerah tropis yang panas dan lembab. Artinya Tuhan mengizinkan kita ada satu wilayah yang memang jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Bukan berarti mereka sial, enggak. Inilah pilihan Allah, kita ada di Indonesia. Bukan pilihan saya. Kalau saya disuruh pilih di mana lahir, tentu saya mau lahir di daerah yang baik sekali. Tapi kalau kita sudah ada di Indonesia, jangan coba-coba kita lari karena menghindari kondisi yang ada di Indonesia. Nah, apa yang kau takutkan itu akan terjadi. Kira-kira seperti itu Pak Bu. Supaya saya tidak jauh lari kemana-mana, saya kembalikan lagi apa yang saya dapatkan dari ayat ini. Nah, Tuhan Yesus saja membutuhkan kemuliaan Allah. Nah, dapatnya di mana? Di mana? Ya di Sungai Yordan lagi. Gak seperti itu Pak. Ya, kalau Anda baca tadi ya, yang ku peroleh di hadirat-Mu. Hadirat Allah. Beda loh kalau kita baca surat cinta dengan kita temu dengan si doi. Si doi ngerti gak sih kamu? Apa itu? Doi itu kan doku ya. Hah? Doi itu pacar ya. Beda bro ya, beda Pak Bu. Ketemu dengan kita cuman dengan suaranya aja udah cukup sih, tapi kalau ketemu lebih lain lagi. Nah, di hadirat Allah seperti itu. Nah, di mana hadirat Allah saya akan kunci ayat itu nanti di belakang. Saya ajak Bapak Ibu merenung sedikit kembali lagi kita feedback tentang hadirat Allah. Ini Tuhan Yesus. Pernah nggak membaca kitab Keluaran pasal 33 ayat 13? Musa berkata begini, ya Tuhan, ya pasti keluar. Maka sekarang jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya apa? Jalan-Mu. Jalan kemana itu? Jalan dia itu temukan hadirat Allah itu. Kan lebih baik Tuhan yang tunjukkan jalan. Kalau kita cari jalan sendiri, kena Satpol PP nggak boleh lewat. Karena apa? Distancing katanya. Hari-hari ini saya lihat banyak mobil di stop. Saya kadang berpikir, ya sudah dikasih tahu nggak boleh jalan, ya udah nggak boleh jalan. Kenapa dipaksakan diri gitu loh. Nah, tapi Tuhan katakan, ya ini doanya Musa loh. Lalu Tuhan bilang apa? Kepadaku sehingga aku, maksudnya temu jalan, ya ini kalimat berikutnya. Kepadaku sehingga aku mengenal Engkau. Apa itu? Supaya aku tetap mendapatkan kasih karunia di hadapan-Mu. Wah, dia ada satu tanda, itu tanda agak sedikit. Ingatlah Tuhan. Kalau kata ingat kan mesti ada sedikit atas ini. Masih ada kalimatnya nih Kak kebaca nih. Bahwa bangsa ini umat-Mu. Nah ini Keluaran pasal 13. Ini kalau dibaca nih kira-kira apa sih maksudnya? Musa itu ngerti tuh apa itu kasih karunia. Dia perlu kasih karunia itu. Maka dia minta sama Tuhan. Caranya minta gila. Dia gak bilang, Tuhan berikan aku kasih karunia. Ini orang karismatik pintar nih. Tanpa mau ada proses, langsung minta aja. Tuhan ini hak saya. Contohnya anak yang terhilang. Bapak berikanlah hakku. Dapat gak? Dapat. Jadinya apa? Jadinya ampas. Jadinya apas. Apas itu? Apes. Tulisannya gimana? Apes sama apas beda ya? Oke. Jadi Musa tahu apa itu arti kasih karunia. Dan Musa berdoa begini, Tuhan tunjukkan jalan-Mu. Supaya aku bisa ikuti jalan-Mu, tujuannya mengenal Engkau. Kasih karunia itu adalah pengenalan akan Allah. Lalu ayat 14-nya bilang begini nih, coba kita baca nih ya. 14-nya berkata begini, apa itu katanya? Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu.
Udah selesai ya ayat ini ya. Jadi Tuhan berkata, ya Musa, nggak ada jalannya, nggak ada teorinya, nggak ada logiknya, maka nggak ada teologi ya. Artinya kalau Anda mau butuh jalan Tuhan tuh nggak ada, nggak bisa dipelajari Pak Bu. Jadi kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada gimana? Ya nggak usah dicari, susah banget jawabnya. Tapi heran loh, ada begitu banyak orang pandai cari sana cari, ngabisin waktu dan apalagi biaya. Hanya dikibulin orang. Kalau kami Jakarta bilang dikibulin orang. Kalau Tuhan bilang nggak ada, ya udah cari lagi. Lalu gimana kata Tuhan? Aku sendiri yang akan membimbing engkau. Ya, susah nggak sih terjemahkan ini? Susah nggak? Gimana? Hah? Kata Tuhan nggak ada jalannya. Aku sendiri akan membimbing engkau supaya engkau mengenal aku. Kalau memang ada jalan, Yesus nggak perlu datang. Bapak di sorga kasih tahu ini jalan alamat sekian, datang aja enggak. Kalau Tuhan Yesus datang artinya memang tidak ada jalan yang kau bisa tahu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak datang padaku tidak ada jalannya. Artinya Yesus itu jalannya. Itu satu-satunya tuh. Supaya apa? Supaya engkau mengenal Bapa, yang memperkenalkan Bapa kepada kita siapa? Hah? Yesus. Pendeta cuma bisa bacain aja kok. Dan ini sebenarnya menuju kepada ayat 17. Coba buka 17. Saya baca 17-nya mesti buka Alkitab lebih baik supaya saya, karena ini jauh banget. Oh tapi terang loh. Yang ini besok tahu sini kali ya. Monitor satu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nah ini dia kan. Juga hal yang telah engkau katakan ini akan kulakukan. Perhatikan. Karena engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapanku. Dan aku mengenal engkau. Lalu berikutnya lagi. Ayat berikutnya lagi. Ayat berikutnya berapa nih? 18. 18. Tetapi jawabnya. Wah ini Musa, ini sasarannya Musa nih, golnya Musa nih. Kayaknya golnya kita juga kan, Pak Bu ini golnya kita. Ya, firman Tuhan adalah jelas, kata apa? Perlihatkanlah kiranya apa kemuliaanmu kepadaku. Wow, amin. Waktu Tuhan memperlihatkan kemuliaannya, waktu dia turun ketemu dengan bersosialisasi dengan saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Saudara-saudaranya semua sembunyi. Kenapa? Mukanya Musa itu seperti silau berkilauan. Kenapa? Waktu dia berjumpa dengan Bapa itu ada satu bahasa dia kata apa? Pene atau penem. Artinya muka ketemu muka. Penem itu muka ya. Bukan penin ya. Penin itu bang. Penem. Maka ada istilah pene Yahweh. Apa ya Pak? Muka Allah. Muka Elohim. Itu kalau ketemu sama dia, itu kemuliaannya turun. Nah, hadirat itu adalah Tuhan. Di situ akan terjadi impartasi kemuliaan. Waktu Musa turun, kemuliaannya, maka dia bisa membelah laut berau. Dia bisa memecahkan itu batu keluar air. Dan tidak ada lagi yang bisa menandingin Musa. Kenapa? Musa punya kemuliaan Allah. Demikian Bapak Ibu dengan saya mendapatkan kasih karunia seperti itu. Nah jawabannya apa? Jawabannya cuma satu. Anda dan saya memerlukan apa? Kemuliaan Tuhan. Cara gimana? Dapatkannya di hadirat Allah. Bukan minta Pak Pendeta tolong tumpangan tangan. Kalau pendeta udah botak cari lagi yang gondrong. Tuh kayak Pastor Andi tuh. Kalau yang ini kan sudah hilang nih. Kalau ini karena distancing mau cukur kemarin saya pergi. Udah lihat saya lihat itu tukang cukurnya nggak pakai masker. Tak jadilah aku. Saya cari alat cukur, saya bilang mah yang tolong ya cukurin. Tapi aku bikin cepak aja. Enggak kalau mau ada kris habisin aja. Akhirnya aku tak cukur ya aku pakailah topi. Nah ini karena saya nih nutupin rambut aja sih ya Pak Bu ya. Jadi bukan kayak kelihatan keren enggak ya, seribu rahasia. Nah hadir Allah itu di mana? Bukan sekedar tumpang tangan boleh, itu juga perintah firman Tuhan. Tapi jangan jadikan itu kebiasaan, itu namanya ritual. Dikit-dikit tumpang tangan.
Ya, itu perintah Allah, saya setuju. Tapi tidak jadikan itu pembiasan, jadi ritual lagi nanti. Malah jadi apa? Nah, itu jadi berhala. Kalau nggak ditumpang tangan, nggak jadi apa-apa, Pak Bu. Firman Tuhan katakan kita temukan hadirat Allah. Hadirat Allah itu di mana? Kalau Anda membaca Yohanes pasal 11 ayatnya 40. 11:40 kalau tidak salah ya. Coba dibukakan 11:40. Nanti malam kita akan lanjut sharing ini tentang hadirat Allah itu. Yohanes pasal 11:40 ini peristiwa siapa itu? Peristiwa apa? Pastor, peristiwa si itu, si Aneng ketemu si Inu. Tegang banget. Peristiwa Lazarus ya. Nah, dikatakan begini ya, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat apa? Kemuliaan Allah. Saya nggak punya waktu cukup untuk menjelaskan tentang percaya. Tadi di bawah sempat saya share sama teman-teman apa kata percaya. Tapi biarlah kali ini saya cuma ingatkan kepada Bapak Ibu, kata percaya itu adalah dasar daripada iman. Iman itu adalah apa? Dasar apa yang engkau harapkan, bukti yang tidak lihat. Memang Allah itu tidak bisa lihat dengan mata. Kata Tuhan, percaya saja. Waktu dia ngomong sama Thomas, lalu dilanjutkan, orang yang percaya pasti bahagia. Siapa orang percaya di sini? Kalau nggak percaya keluar. Ngapain nyanyi di sini? Kamu percaya nggak? Ngeliatin saya terus. Kalau kita orang percaya, maka sembahlah Dia. Allah akan penuhi Anda dengan kemuliaannya. Ya, sebelum kita tutup, saya ajak Pak Bu kita datang kepada Dia. Hadiratnya bukan soal tempat, tapi hadiratnya soal apa? Hati. Nanti malam saya kelanjut aja, tapi kali ini saya percaya soal hati. Hati yang percaya, berakar. Ada satu lagu saya ingat dulu saya mau ke Kalimantan 30 tahun lalu. 20 tahun ya, 27 atau 28 tahun. Kami selesai mempersiapkan diri 6 bulan pemuritan dan doa. Akhirnya kami berdiam diri selama 3 hari di Unggaran, Semarang. Dan waktu itu pas lagu ini sering dinyanyikan, salah satu teman saya itu Johan Kristianto, kok tidak suka nyanyikan. Waktu kami ada di Bukit Doa itu kan gak boleh ngomong, gak boleh kumpul, itu distancing juga. Jadi tiap hari kami kalau masuk ke gua doa, lagu ini muncul. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Kami rasakan kami ini sudah di alam yang berbeda. Dan siang ini Pak Bu, saya ajak kita naikkan pujian, bagaikan doa dan bagaikan pengharapan kita. Silakan. Sungguh-sungguh, waktu ini kita benar-benar mau nikmati hadirat Allah. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Pak Bu, pastikan Anda ikuti. Anda mau sujud, Anda mau berdiri, Anda mau sambil menari, itu silakan. Bebas. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini,
memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap Dia di sini. menyanyikan pujian dengan tenang. Pak Bu, saya teringat dengan ayat ini dan membawa saya kembali ke masa lalu. Sewaktu saya mengambil keputusan, konfirmasi istri saya mengatakan, iya kita akan ke Kalimantan. Itu bukan suatu keputusan yang mudah. Saya punya 3 anak yang masih kecil relatif. Kalimantan bukanlah tempat saya tinggal. Walaupun saya lahir di satu desa, tapi bukan tempat saya tinggal. Sejak kecil saya di Jakarta. Dan saya di Jakarta bukan dalam kondisi hopeless, tidak punya harapan. Saya dalam kondisi sedang eksis-eksisnya dalam dunia usaha. Tapi ketika Tuhan, saya punya pengalaman dengan Dia, saya disembuhkan oleh satu kondisi penyakit yang saya gumuli selama 1,5 tahun. Seluruh kehidupan saya lumpuh total, sehingga saya mengalami suatu terobosan baru. Pada waktu kita saya mengambil keputusan untuk mau ke Kalimantan. Dan diteguhkan oleh para penatua dan saya diutus. Dan saya mempersiapkan diri untuk saya harus melangkah. Pertanyaannya, apakah saya tidak punya ketakutan? Jelas. Mungkin ketakutan saya terhadap ke Kalimantan melebihi daripada ketakutan sekarang ini. Kita tidak tahu mau buat apa. Kita tidak punya bekal apapun. Dan apalagi kita dengar informasi bagaimana kondisi Kalimantan Barat, khususnya Pontianak. Dan saya jelaskan sini, itu bukan membangun saya, justru menjatuhkan saya. Dan akhirnya persiapan yang waktu yang cukup panjang, pada akhirnya saya harus pergi ke Unggaran, di Bukit Doa situ saya harus berdiam diri untuk mencari kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Apakah ini kehendak saya atau kehendak Tuhan. Dan lagu ini terus menginspirasi saya. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan yang saya butuhkan. Kemuliaan-Mu yang saya butuhkan. Dan saya mengerti bahwa kemuliaan itu saya harapkan dari para penatua saya. Saya tidak bisa berharap dari gereja di mana saya ada. Saya berharap bagaimana hati saya menyikapi Tuhan, firman-Nya. Itulah hadirat. Ketika saya mulai dibukakan, Pak Bu, apa yang terjadi? Dikatakan, tenggelamkanku di dalam hadirat-Mu supaya jiwaku tenang. Keraguan saya mulai berubah. Karena saya berakar kepada Dia, maka akar itu tumbuh ada satu antusiasme. Ada satu sukacita. Sehingga sukacita itu menghilangkan rasa takut. Saya tidak tahu lagi buat apa, tapi saya percaya waktu saya berangkat ada sukacita. Walaupun anak-anak saya masih kecil. Putri si David waktu itu masih baru selesai SD kalau tidak salah dia. Baru mau masuk SMP. Saya bawa 12 orang termasuk
tim saya, adik saya itu Rudi maupun juga kami berangkat. Antusias itu membuat kami mulai cara pandang kami, cara berpikir kami sangat dinamis. Kami aktif di dalam segala hal, tidak nunggu orang tapi kami terus maju. Kami respon perintah Tuhan. Maka ada hari ini Pak. Jadi saran saya, kondisi apapun yang terjadi kepada Anda, kalau Tuhan bisa bekerja kepada Musa, membawa bangsa Israel keluar, itu dicontohi oleh Tuhan Yesus karena kemuliaan-Mu Bapa. Ada terlalu banyak kalau saya mau ceritakan Tuhan bekerja pada mereka-mereka. Maka waktu saya berdoa, Tuhan terima kasih. Ampuni saya jikalau pandangan saya salah. Karena kemuliaan-Mu lah hadir pada saudara-saudara saya yang di Jakarta. Saya sebutkan satu persatu nama mereka itu, teman-teman saya. Seperti pastor-pastor yang saya tidak sebut nama lah. Mereka sedang memuliakan Engkau karena kemuliaan Engkau berikan. Layaklah Tuhan terima pujian. Tuhan, saya juga Engkau sudah memuliakan hamba-Mu oleh karena kemuliaan-Mu, di hadiran-Mu. Biarlah apa yang saya lakukan hari-hari ini, tujuannya Tuhan yang memuliakan Engkau. Tidak ada lain ya Tuhan, hanya memuliakan Engkau. Pak Bu, mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Anda tidak butuhkan yang lebih dari kami. Anda cuma membutuhkan satu, hatimu di hadirat Allah dan kemuliaan Allah Tuhan. Kita katakan sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan-Mu datang, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan Kalau hari-hari ini kau sedang mengalami pergumulan, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, mungkin kau berkata, Pastor, COVID-19 memang ada, tapi ekonomi kami pun sedang dihadapkan persoalan. Belum lagi menghadapi keluarga yang seakan-akan sulit urus. Belum lagi menghadapi kondisi fisik. Seakan-akan kami sudah tidak ada jalan, Pastor. Pak Bu, Pastor gak bisa nolong kamu. Gereja gak bisa nolong kamu. Tapi dia Tuhan bukan miliknya Pastor. Dia Tuhan bukan miliknya orang-orang kaya, tapi dia Tuhan miliknya manusia, kepunyaannya. Angkat tanganmu, curahkan isi hatimu pada Dia. Bilang, Tuhan, muliakanlah kami, muliakanlah kami dengan kemuliaan yang kuperoleh di hadirat-Mu. Supaya hidupku ini, di dalam kehidupan ini, dapat memuliakan Engkau, perkataan kami, tindakan kami, apa saja dengan kebenaran untuk memuliakan Engkau. Niscaya Pak Bu, Dia yang berjanji dan Dia akan terus berperkara di dalam hidupmu. Jikalau engkau yang lemah pasti dikuatkan, engkau yang sedih dihiburkan. Dan itu bukan bahasa penghiburan dari seorang pastor, tapi itu adalah bahasa kebenaran. Percaya dan percaya, percaya dan percaya, percaya, percaya. Kepercayaanmu tidak akan sia-sia, sebab kepercayaanmu sudah dibuktikan dengan kerelaan Yesus mati di atas kayu salib, dan Roh Tuhan dicurahkan atas kita semua. Tanganmu terangkat Pak Bu, dimanapun kau berada, arahkan tanganmu ke layar TV, layar monitor. Percaya dan rasakan Tuhan ada di hatimu. Bukan lagi lihat perkataan seorang pastor,
Tapi firman-Nya berbicara di hatimu. Hamba berdoa, Tuhan, Roh-Mu yang kudus tolong jemaat-Mu. Jikalau hari-hari ini sedang gelisah dan tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat, hanya Tuhanlah yang sanggup melakukannya. Tuhan, permuliakanlah jemaat-Mu ini. Permuliakanlah setiap jiwa-jiwa yang saat ini sedang melihat dan mengikuti acara ini. Liwat kemuliaan yang mereka peroleh di hadirat-Mu. Supaya hidup mereka menjadi kesaksian, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Sakit tentulah ada kesembuhan, sedih ada penghiburan. Persoalan yang dihadapi baik itu keluarga, usaha pekerjaan, ada jalan keluar. Aku minta di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.